dengan berapi-api. Ya. Orang berapi-api belum saya tensi tahu nggak? Majelis. Saya punya tensi. Mana ada berapi-api? Orang sakit majelis tidak sesuai dengan Saya punya hak untuk diperiksa. Kenapa saya ditunjuk? Kenapa itu kasih kepada? Buktikan kamu tidak salah. Buktikan. Jangan bela semua ini loh. Sudah samsan. Sekolah hukum bukan lo. Kamu yang salah hukum. Jangan kita bicara ini. Ya saya hilang dia. Anda minta pengadilan. Ada yang hilang kok. Ada yang mulai dulu. Dengan berapi-api. Ya. Orang berapi-api belum saya tensi tahu nggak? Majelis. Saya punya tensi. Mana ada berapi-api? Orang sakit majelis tidak sesuai dengan Saya punya hak untuk diperiksa. Kenapa saya ditunjuk? Kenapa itu kasih kepada? Buktikan kamu tidak salah. Buktikan. Jangan bela semua ini loh. Sudah samsan. Sekolah hukum bukan lo. Kamu yang salah hukum. Jangan kita bicara ini. Ya saya hilang dia. Anda minta pengadilan. Ada yang hilang kok. Ada yang mulai dulu. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita telah mengetahui bersama bahwa sosok dari Alvin Lim adalah seorang advokat yang berani menyuarakan kebenaran. Dia membongkar seluruh oknum-oknum yang ada di dalam tubuh Polri dan tubuh juga para pejabat ya yang terlibat untuk mengedarkan narkoba dan juga yang terlibat di dalam mafia-mafia kejahatan. Maka Alvin Lim ini adalah salah satu advokat yang merupakan kontroversial, dan karena dia secara belak-belakan membongkar aib-aib para oknum-oknum tertentu ya, sama dengan Kamarudin Simanjuntak ya, mereka tidak punya ketakutan tetapi mereka terus menyuarakan kebenaran dan mereka punya tekad bahwa apapun yang terjadi, yang penting kebenaran bisa ditegakkan. Oke teman-teman, pada saat kemarin bahwa Alvin Lim ini dijemput oleh polisi untuk dimintai keterangannya, dan ketika dia disidang di ruangan sidang, maka Alvin Lim ini seperti yang kita tonton tadi di cuplikan tadi, bahwa dia mengamuk kepada jaksa dan di situ sudah terjadi keributan di dalam ruangan sidang. Nah, oke teman-teman, mari kita lihat narasi ini dari pojok 1. Ya, sidang di PN Jaksel berlangsung panas. Alvin Lim mengamuk tegur majelis hakim, ikuti hukum adalah persidangan. Ya, 15 Juli 2022 di pukul 21.03 WIB. Oke. Sidang di PN Jakarta Selatan berlangsung panas di mana majelis hakim diduga melanggar hukum acara dalam menjalankan proses persidangan Alvin Lim. Nah, ternyata bahwa Alvin Lim ini ngamuk karena majelis hakim diduga melanggar hukum acara dalam menjalankan proses persidangan, sehingga Alvin Lim ini yang ngamuk kepada majelis hakim tersebut. Nah, ini sangat luar biasa ya, baru pertama kali ada ya yang dikatakan yang disidang ya, belum dikatakan juga tersangka, adalah Alvin Lim ini yang ngamuk kepada majelis hakim ya, sangat luar biasa sekali. Kemudian dugaan kriminalisasi terlihat kental di mana ketua majelis hakim Arlandi Triok menolak hak terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi AD charge, sehingga melanggar pasal 65 KUH acara pidana dan pasal 161 ayat 1 huruf C KUHP, di mana sebelum putusan hakim wajib mendengarkan saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Hak terdakwa sudah hilang karena sudah 2 tahun sidang tidak selesai karena terdakwa sakit tidak hadir. Jadi masukkan saja keberatan dalam pledoi, kata Hakim Ketua Arlandi Triok dalam persidangan Kamis 14 Juli 2022. Bagaimana ketika seseorang sakit dan tidak hadir malah dianggap tidak kooperatif dan kehilangan hak asasi manusia,
kata Alvin Lim kepada hakim. Yang menyatakan saya sakit adalah dokter negara yang dihadirkan jaksa di depan persidangan dari RSUD Yaksa RS pemerintah, kata Alvin lagi. Dokter memeriksa saya di depan persidangan dan dinyatakan sakit tidak layak disidang. Lalu saya sakit, saya disalahkan karena sidang tertunda, jelas lainnya lagi. Nah, ternyata teman-teman bahwa Alvin Lim ini ya dulu disidang dan dia dinyatakan sakit oleh dokter dan sehingga sidang tertunda pada saat itu. Nah, tetapi ketika sidang tertunda maka hak dari Alvin Lim ini hilang, ya. Itu yang diprotes oleh Alvin Lim ini. Oke teman-teman, menurut Alvin alasan Hakim Ketua Arlandi tidak logis karena hakim mempermasalahkan kenapa kemarin sakit dan besok harinya bisa sehat. Nah, apakah jika hari ini saya sakit besok harus makin parah dan terus mati? Apakah tidak boleh orang sakit lalu besok sembuh dan beraktivitas jelasnya? Nah, ini juga salah satu yang masuk akal juga yang dibilang Alvin Lim ini, bahwa yang nggak mungkin kalau orang lagi sakit ya hari ini ya besok dinyatakan ya sakit parah lagi, tidak. Tetapi ya kita terus mungkin terjadi dalam penyembuhan, ya minum obat sehingga dia besok-besoknya bisa sembuh. Nah, ini juga masuk akal ya. Kita lanjut teman-teman. Sudah terlihat jelas majelis hakim hanya mau buru-buru sidang putusan dan menjarakan saya karena ini pesanan oknum, ujar Alvin Lim, pengacara vokal yang gigih membela para korban investasi bodong. Nah, ternyata kata Alvin itu bahwa ini pengacara vokal yang gigih hanya membela korban investasi bodong. Ya, kemudian, namun jaksa penuntut umum atau JPU juga keberatan jika terdakwa mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Yang mulia, dalam pasal 165 hanya mengatakan saksi bukan ahli. Jadi kami keberatan terdakwa mengajukan saksi, katanya. Alvin Lim pun bingung dan heran atas keberatan JPU ini. Sidang sebelumnya JPU bentak-bentak nantangi untuk buktikan di pengadilan, katanya. Sekarang mau saya buktikan di pengadilan, malah ketakutan dan keberatan, katanya. Kalau 11 JPU yang sekarang ditugaskan lawan Alvin Lim masih kurang, tambah saja 30 lagi enggak apa-apa. Nah, ternyata Alvin Lim menantang para JPU yaitu yang hadir itu hanya 11 dan Alvin mengatakan ya 30 lagi itu enggak apa-apa. Ya, inilah sangat luar biasa ketegasan dari Alvin Lim. Ternyata Alvin Lim ini lebih daripada Ahok, ya, ngamuknya luar biasa. Oke, kita lanjut. Masa ada Adyasa takut dan keberatan terdakwa ajukan saksi dan ahli sih. Malu-maluin saja. Kalau memang mau kriminalisasi tanpa persidangan yang legal, langsung saja vonis seumur hidup atau tembak mati saja langsung. Mau langgar hukum, jangan setengah-setengah, tegasnya. Sementara itu, advokat Sadan Sitorus dari LQ Indonesia Law Firm terheran-heran bagaimana di siang bolong oknum jasa dan hakim secara terang-terangan mengkriminalisasi seorang advokat tersumpah yang kerap membela korban investasi bodong. Tanda-tanda bahwa hukum bukan lagi panglima. Setelah kasus Ferdy Sambo yang mengguncang negara, kini pengadilan secara terang-terangan bersikap jolim dan menjadi tempat di mana hukum acara dilanggar. Menyedihkan sekali, kata Sadan Sitorus. Kejadian dan sedang lengkap ditayangkan di kanal YouTube LQ Indonesia. Nah, para korban kriminalisasi diharapkan untuk menghubungi. Nah, oke teman-teman. Ini tentang ya persidangan yang dilakukan kepada Alvin, bahwa ketika Alvin ya di dalam persidangan tidak sesuai dengan apa yang dia mau, yang dikatakan oleh jaksa dan hakim, dia ngamuk dan membentak para hakim dan dia menegakkan keadilan. Ya teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat teman-teman tentang Alvin ini. Apakah Alvin ini harus dibebaskan ya karena dia membela orang-orang bawah yang terlibat, yang korban ya, yang menjadi korban investasi bodong. Nah, oke teman-teman, silakan dukung channel ini dan silakan juga nyatakan dukungan Anda kepada Alvin. Apakah Alvin harus dibebaskan atau tidak, karena Alvin adalah tugasnya untuk yang menegakkan keadilan dan juga menyuarakan kebenaran yang ada di negeri ini. Oke teman-teman, mari kita lihat komentar netizen terkait dari ya
Alvin Lim yang ngamuk pada saat dia disidang, yaitu dari 7 surah. Ini kasus apa ya? Perasaan kok Alvin gak kenapa-napa. Nah, oke teman-teman, silakan jawab ya kepada 7 syuhura. Oke, kita lanjut dengan Julita JJ Turnip. Jangan pernah takut dan mundur kalau menyuarakan kebenaran. Amin. Ada dari Kristono, maju ko Alvin Lim, masyarakat bersamamu. Amin. Kemudian dari Tape Rebus, Tuhan berkati ko, maju terus. Kemudian dari Daniel Franks, dukung ko Alvin. Dari Rizky Sasikirana, ko Alvin keren. Dari Tati 88, dukung yang benar. Oke, kita lanjut dengan Budi 68, apapun agamanya, apapun etnisnya, selama membela kebenaran saya dukung. Amin. Terima kasih dari Budi. Kemudian dari Yoyoi, kami rakyat dukung ko Alvin, menyuarakan fakta kebenaran, mewakili suara rakyat. Ya, itu dari Yoyoi. Kemudian dari Robi Almasya 218, ko Alvin masih buka Yoko bangunan tadi. Oke, kita lanjut dengan Jodisak. Kalau gue gak peduli suku apa, keturunan apa, yang penting cinta Indonesia, berbuat untuk Indonesia, yang terbaik buat bangsa ini, maju terus ko Alvin, tebarkan ya kebenaran. Kemudian kita lanjut dengan Papa Tua 8624. Kita hanya butuh 10 ko Alvin agar negara ini berjalan lurus. Ya, oke, kita lanjut dengan Usar, sukses Pak Alvin lawan mafia pengadilan. Ya, oke, dari Edo Saul Sibarani, ko Alvin harus mendapat dukungan dari publik, jarang ada advokat seperti beliau. Ya, memang benar bahwa Alvin adalah salah satu advokat yang luar biasa, yang menyuarakan kebenaran, dan dia berani ya melawan para pejabat ya, para oknum-oknum tertentu yang membelokkan kebenaran, yang dikatakan para mafia ya. Oke teman-teman, kita lanjut dengan M. Fauzi Zeiho. Diharapkan semua bersatu, kawal terus bos Alvin itu orang baik, kasihan dia kalau dibiarkan sendirian. Ya, memang benar bahwa kita harus para masyarakat juga, para netizen menyuarakan ya, supaya ko Alvin ini tidak di penjara, tetapi biarlah pernyataan-pernyataan yang dia katakan itu bisa diungkap ya, bisa ditelusuri kenapa dia bisa mengatakan hal yang demikian. Untuk itu para masyarakat dan netizen silakan berpendapat dan sampaikan dukungan kalian melalui kolom komentar ya. Oke, kita lanjut dengan Hans Popeye. Apapun ras dan agamanya, walaupun minoritas, berhak mendapatkan hak dan keadilan yang sama di mata hukum. Salah harus dikatakan salah, jika benar ya benar. Ya, memang benar dari Hans Popeye bahwa itu untuk menegakkan keadilan di negeri ini tidak dilihat dari mayoritas dan minoritas. Yang penting dia adalah warga negara Indonesia, maka dia berhak menyuarakan kebenaran ya, dia berhak memberikan pendapat, dan karena negara kita ini adalah negara yang demokrasi ya, kita berhak menyuarakan pendapat kita masing-masing. Oke, kita lanjut dengan Alwi Bong Reborn 44, bangkit dan keadilan untuk Indonesia. Salam hormat Pak Alvin Lim. Amin.